Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk mohon waktunya sebentar Pak. Bapak gimana kabarnya, sehat? Begini Pak, saya sebagai CPP Angkatan 8 untuk membangun tugas di modul 3.1. Jadi kesini kami ditugaskan untuk bisa mewawancarai kepala sekolah. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana Bapak menangani kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Kalau boleh tahu, apakah Bapak menemui kasus-kasus selama Bapak menjabat di sekolah kita? Ada. Jadi dalam mengambil keputusannya, langkah penting seperti apa yang Bapak ambil yang merupakan mengambil nilai kebajikan. Jadi langkah-langkah mengambil kebajikan yang kita ambil. Jadi kalau boleh tahu langkah-langkah yang prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Kita tidak langsung saja untuk melakukan apapun pada prinsipnya adalah menanyakan apa sih yang sebetulnya saya tidak tahu ternyata dia memang kami ketidakhadiran bukan karena dia cuma karena lelah, letih dan sebagainya. Itu menentukan penyebabnya ya Pak ya, penyebab kenapa dia bisa lakukan kasus tersebut. Berdiskusi lah. Berdiskusi dengan pembahasan yang yang dibutuhkan. Kira-kira dalam menangani kasus itu hal efektif yang seperti apa yang paling bagus menurut Bapak dalam dilema etika? Yang jelas dia harus menjalani kedua. Sekolah iya, membantu orang tua ya. Keputusannya tidak ada yang terkorbankan seperti itu ya Pak. Jadi sekolahnya berjalan, membantu orang tuanya berjalan, bukan mengorbankan sekolah dan belum mengorbankan orang tua. Karena dia bisa membagi waktu untuk. Kemudian Pak, selama ini tentu apakah Bapak menemui tantangan dalam pengambilan keputusan dalam yang dilema etika ini Pak? Tantangan seperti itu memang kadang-kadang lupa dan memang nama-namanya dari SMP Anak transisi ya Pak ya, dari anak saja. Jadi mereka kadang memang perlu diingatkan. Jadi kalau boleh tahu ada nggak Pak jadwal khusus ya tentang menyelesaikan kasus ini? Karena Bapak kepala sekolah kan, dia apakah mempunyai jadwal khusus? Ada jadwal khususnya itu semuanya tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau berhadapan dengan saya langsung saya selesaikan. Tidak harus tunggu yang lain. Tidak harus prosedur yang lain. Kalau memang Bapak bisa diselesaikan di tempat seperti itu ya Pak ya? Harus. Di kapan boleh saya? Atau prosedurnya yang dijalankan selama ini, kalau bertemu dengan Bapak kan langsung gitu. Kalau seandainya ditemukan oleh guru Bapak gitu kan bagaimana? Dia selesaikan juga. Selesaikan dulu, baru nanti kalau perlu sampai Ya, apa harus sampaikan hak dia untuk membina juga. Langsung kalau sekolah tidak kan kita cuma punya semua kewajiban, baik gurunya maupun kepala sekolah. Masa kita yang belum bisa menyelesaikan, coba dulu baru ya dikasih semua. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan? Itu sebetulnya mempermudah kan tergantung komunikasi juga. Ya. Kalau dari aplikasi insya Allah Orang. Nah, jadi ada nggak orang yang khusus kalau dengan orang ini misalnya kan ini akan mudah misalnya sama saja kan ada bedanya sama orang kesini. Kalau beda bedanya nanti lainnya beda juga pada administrasi. Faktor-faktornya juga tidak ada yang stagnan gitu ya Pak ya. Semuanya itu mengalir itu nggak bisa, dinamis. artinya itu nggak bisa disiapkan dan nggak bisa direncanakan. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran
apa yang dapat petik dalam pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika? Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika kita mau merasakan apa yang dirasakan mereka, dan kita merasakan juga dia bagaimana dia merasakan, kita juga merasakan, nyambung ya. Tapi kalau yang hanya kita aja yang kita rasakan, tidak merasakan apa yang dirasakan, tentu tidak mungkin. Jadi kita intinya harus mengenal lah subjeknya seperti itu ya. Kalau mengenal itu kan nanti kita bisa memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang Nah, kita tidak memberi solusi. Oh, kita tidak memberi solusi. Solusinya dari dia sendiri. Bisa kita yang diskusi. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Ini sudah menjadi inspirasi bagi saya dalam menjalankan tugas saya sebagai CGP dan Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta menjadi pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk diminta keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan, meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan tersebut. Pengambilan keputusan terkait dengan hal itu saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi, misalnya dengan guru yang bersangkutan seperti guru mata pelajaran, BK, atau guru wali kelasnya. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal. Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa begitu. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut. Meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada, yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Ya, tantangannya ada pada tataran pihak terkait seperti itu. Kita menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil dan tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan ya, karena proses pengambilan keputusan adalah sudah selesai dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah kita ini. Untuk jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Seseorang atau faktor-faktor yang permudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Ya, yang pertama, memahami konteks permasalahan. Yang kedua, perlunya koordinasi dan komunikasi itu tidak boleh ditinggalkan, karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi kita.